Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Evan, dan kali ini lo sedang ada di section ya, belajar filsafat dan psikologi, gitu. Nah, sekarang gue bakal ngebahas salah satu pertanyaan yang menarik, yaitu tentang sebenarnya manusia tuh punya free will gak sih? Punya kehendak bebas gak sih? Gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin pasti dari dulu diperdebatkan sampai sekarang gitu. Dan di dunia psikologi, di filsafat maupun dimanapun, biasanya memang ini yang jadi akar permasalahan gitu. Dan ini juga yang membedakan antara orang kiri atau kanan gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya lo tonton video ini sampai habis gitu ya. Gue bakal kupas tentang pertanyaan ini dari sisi gue pribadi gitu. Oke? Nah, sebenarnya manusia itu bisa nggak sih bertindak sesuai dengan kehendak mereka sendiri? Contohnya, misal gue ngangkat gelas ini karena pengaruh stimulus dari luar atau karena gue beneran pengen ngangkat gelas ini? Atau kayak, kenapa sih gue misalnya memutuskan untuk nge-vape gitu? Atau kenapa gue memutuskan untuk beli iPad gitu instead of misalnya Samsung Galaxy Tab gitu? Sebenarnya itu kehendak gue sepenuhnya 100% atau ya terserah gue gitu ya, atau itu adalah pengaruh dari lingkungan gue. Nah, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya terbagi jadi dua kubu ya. Yang satu adalah kubu yang menganggap bahwa ya lu sebagai manusia ya lu pasti dapat stimulus kan, yang akhirnya bikin lu punya pandangan tertentu, yang akhirnya bikin lu punya perilaku tertentu gitu. Itu namanya determinisme. Semuanya udah kedetermin, udah ditakdirkan. Jika A maka B gitu ya. Jadi kalau ibaratnya kalau misalnya dunia itu ada rumusnya tuh udah kecatat semua sampai akhir. Determinisme, takdir, ada takdir tuh. Tapi ada juga yang percaya bahwa ya sebenarnya nggak ada takdir tuh, bahwa ya kita tuh menciptakan takdir kita sendiri gitu. Kayak gue bisa aja kan tiba-tiba ya mau lingkungannya kayak gimana pun, gue bisa aja tiba-tiba untuk ngelakuin sesuatu ya sesuai dengan kehendak gue, atau bisa dibilang will gue gitu, yang sebenarnya bebas gitu. Ya bebas gue mau ngapain gitu. Sebenarnya gue nggak dipengaruhi sama lingkungan sebegitunya. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut gue balik lagi sih, kalau ngomongin soal manusia punya free will atau enggak gitu ya, kehendak bebas atau enggak, ataukah semua udah ditakdirkan gitu ya. Balik lagi, ini masih jadi misteri. Kenapa? Karena consciousness itu ya kayak kita kenapa sih bisa ngerasa sadar ya, karena kita punya consciousness kan gitu. Ini tuh penelitiannya masih panjang memang. Dan kalau ngomongin soal consciousness ya bisa dibilang masih jauh sih. Mungkin kita perlu ngulik lebih dalam lagi tentang ya si free will-nya ini. Karena kalau misalnya sekarang aja kita aja nggak tahu gitu, kenapa sih kita bisa sadar gitu, kenapa kita bisa ngelihat apa yang terjadi di pikiran kita gitu ya. Tapi itu canggihnya manusia sih menurut gue. Dan mungkin yang membedakan kita dengan kebanyakan hewan di luar sana ya, bahwa kita tuh bisa mikir gitu tentang apa yang kita pikirin gitu sih. Jadi berpikir tentang berpikir gitu, atau kalau bahasa kerennya metakognisi. Dan itu yang menurut gue bikin manusia keren. Terus, tapi apakah kita in control 100% gitu? Ya sebenarnya enggak sih. Contohnya mungkin lu punya masalah overthinking gitu kan. Lu memang bisa ngelihat lu tuh overthinkingnya apa, tapi kayak lu mungkin nggak in control 100% gitu. Dan kayak lu bisa ngelihat, tapi apakah lu bisa ngontrol? Ya enggak juga. Tapi apakah kadang kita bisa ngontrol? Ya bisa sih. Jadi bisa dibilang ya jawabannya mungkin agak 50-50 sih gitu. Kayaknya sih enggak memang kalau misalnya dibilang 100% free will. Tapi 100% determinisme juga mungkin enggak. Tapi ya ini yang jadi misteri kehidupan sih. Gimana caranya memang salah satu tujuan psikologi itu sebenarnya adalah untuk memprediksi perilaku dan ngebenerin perilaku sih. Jadi ngepredik bahwa kalau A maka B. Sebenarnya itu salah satu tujuan kenapa psikologi ada. Kenapa PSDM atau HR gitu ada di kantor ya, biar kita bisa ngepredik. Oh, kalau misalnya orang ini ditaruh di sini, di divisi ini, ya dia bakal perform. Itu sebenarnya makanya kenapa anak HR kebanyakan dari psikologi. Karena ya anak psikologi bisa ngepredik behavior. Dan gue sendiri memang cenderung condong ke determinisme. Kenapa? Karena ya gue ngerasa bahwa
ya pasti masa lalu pasti mengaruhi masa kini sih gitu. Kalau misalnya kita pas kecil mungkin sering digalakin orang tua, mungkin kita akan jadi orang yang X, Y, Z misalnya. Kalau kita pas kecil mungkin sering dibully, mungkin kita akan jadi orang yang X, Y, Z juga gitu. Jadi kayak balik lagi sih, pasti ada pengaruh dari lingkungan gitu. Tapi apakah lingkungan berpengaruh 100%? Ya nggak tahu. Cuman gini sih, kita coba ambil topik kontroversial gitu ya. Misalnya LGBT gitu. Sebenarnya dari lahir atau dipelajari gitu. Ya balik lagi sih. Misalnya ya let's say dari lahir gitu kan. Anggap aja ya dari lahir, ini asumsikan dari lahir. Tapi kalau misalnya lo dari kecil diajarin buat suka sama lawan jenis, apakah bakal muncul gitu? Gua nggak tahu sih ya. Tapi bisa aja nggak muncul gitu. Contohnya lagi, misalnya lo punya bakat main piano gitu. Kalau lo nggak dilatih sama sekali pianonya, apa kalau akan jago meskipun lo punya bakat? Ya mungkin enggak gitu kan. Contohnya lagi adalah bahasa misalnya. Kalau ngomongin soal bahasa, ya kalau misalnya lo nggak diajarin bahasa, lo bisa pinter nggak sih gitu. Dan lo bisa jadi manusia yang fungsional nggak sih sampai dewasa gitu? Mungkin enggak juga. Jadi kayak gue sih sampai sekarang gitu ya, memang lebih condong ke ya itu sih. Dari dulu sampai sekarang sih memang ketika gue dites juga kayaknya aliran yang cocok dengan nature gue adalah behaviorisme gitu. Meskipun kalau for fun ya, gue sering banget ngebahas soal psikoanalisis gitu ya, ngomongin soal alam bawah sadar yang basically nggak deterministik, bukan nggak deterministik sih. Deterministiknya beda, nggak scientific banget gitu sih. Mungkin gitu sih ya kalau dari gue. Jadi apakah manusia punya free will? Menurut gue punya, tapi kayaknya sedikit. Dan itu memang yang jadi pertanyaan kita sampai sekarang. Dan semoga aja sih kita bisa ngejawab pertanyaan itu suatu hari sih, entah kapan gitu ya. Mungkin sekian ya jawaban dari gue dan juga diskusi kita kali ini. Kalau misalnya lo ada yang mau ditanyain, silakan langsung aja komen pakai hashtag tanya Evan, dan nanti gue bakal coba jawab nih beberapa pertanyaannya gitu ya, yang menurut gue menarik. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Lokalinis dan ada di section belajar filsafat dan psikologi. Dan akhir kata gue Evan, ya sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, see you on the next video.